Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang selalu Al-Fakir doakan, semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusannya, digampangkan rizkinya, dilunasi hutangnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita pada hari ini bisa berjumpa lagi. Semoga perjumpaan kita adalah perjumpaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perjumpaan yang membawa manfaat, perjumpaan yang membawa perubahan, perjumpaan yang membawa perubahan untuk kehidupan kita, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, banyak cara atau jalan bagi seorang hamba yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hamba tersebut sedang berada dalam lubang masalah, sedang berada dalam kesumpekan hidup, sedang berada dalam kubangan hutang. Ketika Allah berkehendak memberikan jalan, Allah akan memberikan jalan dari arah yang tidak disangka-sangka. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang orang yang punya hutang 1 miliar lebih. Hutangnya lunas. Bahkan orang tersebut dibantu melunasi hutangnya oleh Rasulullah SAW. Subhanallah. Ini adalah kisah nyata, bukan bohong, bukan hoax. Ini adalah kisah nyata yang mungkin dalam kisah nyata ini kita bisa mengambil pelajaran, dan berharap semoga dengan menyimak kisah ini kita juga nanti akan mendapatkan kemudahan dalam melunasi amanah-amanah hutang kita, amin ya rabbal alamin. Seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Al-Jauzi pernah menceritakan sebuah kisah haru mengenai keberkahan membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Cerita ini juga termaktub atau tertulis dalam sebuah kitab Al-Muntazam fi Tafrih Al-Muluk wa Al-Ulum, sebuah kitab yang sangat luar biasa. Jadi dikisahkan dalam kitab ini, kaum muslimin, di sebuah kota yang bernama Kota Kur terdapat seorang pemuda yang mana pemuda ini dikenal sangatlah baik, sangatlah sopan, sangatlah bijaksana. Nah, pemuda ini bekerja sebagai pedagang. Pemuda ini terkenal dengan kejujurannya ketika dia berinteraksi dengan siapapun. Hubungannya sangat baik, akhlaknya sangat baik, orangnya sopan. Maka tak heran jika sebagian masyarakat di kota itu begitu menaruh hormat kepada pemuda tersebut. Bahkan karena pemuda ini dikenal sangatlah luar biasa akhlaknya, toko yang dia punya di kota itu sangat laris karena orang sangat cinta, sangat suka kepada pemuda tersebut. Namun suatu hari dia terkena cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mempunyai kebutuhan yang mendesak. Ya mungkin sakit atau mungkin apa, sehingga pada saat itu ada keperluan yang gak bisa dihindari. Sehingga apa? Pemuda tersebut pun akhirnya punya hutang, berhutang kepada seseorang. Nah,
Hutangnya ini lumayan banyak. Hutangnya 1.800.000.000. Wah. Gimana hutang Anda berapa sekarang? 10 juta. Nah, ini pemuda ini tuh hutangnya 1.800.000.000. Nah, karena hutang yang begitu banyak, akhirnya apa? Orang ini, pemuda ini tuh setiap hari sedih, setiap hari pikirannya nggak tenang, setiap hari hatinya bergejolak karena apa? Hutangnya sangatlah banyak. Nah, ini kan biasanya kalau orang punya hutang kan seperti itu. Orang punya hutang, pikirannya pasti nggak tenang, hatinya kalut gitu kan. Karena apa? Kesalahan orang yang punya hutang itu pertama satu. Kita orang yang punya hutang itu biasanya 80% mikirin hutang, 20% ini mikirin usaha atau mikirin bisnisnya yang sedang dijalani. Ini kan kesalahan, harusnya dibalik. Orang ketika punya hutang dan dia pengen cepat melunasi atau menyelesaikan hutangnya itu 80% harus mikirin usaha, mikirin jalan keluar, fokus ke bisnisnya sekarang yang sedang dijalani apa, jualannya difokusin. Lagi fokus usaha kulinernya difokusin, lagi fokus usaha berkebunnya difokusin. Itu 80% harus kita fokus ke situ. Baru 20%-nya bolehlah kita mikirin hutang. Nah, kalau itu yang kita lakukan, hutang pasti cepat. Karena kalau kita fokus mikirin usaha, usahanya berhasil. Dari keberhasilan usaha inilah kemudian kita bisa menutupi hutang-hutang kita. Bagaimana hutang akan bisa kita tutupi? Ketika kita punya hutang, kita nggak fokus kepada jalan keluar, kita nggak fokus sama usaha kita nggak fokus sama bisnis kita nggak fokus sama kebun kita, ya sudah, hutangnya tetap ada, usahanya hancur, akhirnya apa? Hutang tetap menumpuk. Nah, ini yang harus Anda lakukan. Nah, setelah itu, kembali ke cerita, setelah itu pemuda tersebut pun menangis, ya Allah, kenapa hutang saya begitu banyak? Kenapa rezeki saya kok akhir-akhir ini sulit? Ya karena itu. Jadi pemuda ini akhirnya fokusnya mikirin hutang, bukan fokus lagi ke toko yang tadinya ramai pembeli. Akhirnya kan usahanya susah. Nah, kemudian apa yang dilakukan pemuda itu, kaum muslimin? Sebelum saya lanjutkan, silahkan bagi kaum muslimin yang ingin memesan air ruqyah jalbir rizki sudah tersedia. Air ruqyah ini bisa membantu Anda untuk membuka pintu rizki Anda. Kadang orang rizkinya sulit itu faktornya kan banyak. Misalnya diganggu jin yang menghalangi rizki Anda, atau ada orang yang gak suka. Nah, ini air ruqyah ini berfungsi untuk membuka pintu rizki Anda, yang mana ketika pintu rizki Anda itu ditutupi oleh jin-jin yang menghalangi rizki Anda, jualannya sepi, usahanya macet, usaha ini itu nggak jalan. Nah, silahkan Anda bisa pesan air ruqyah ini. Insya Allah dengan keberkahan Al-Quran 30 juz yang sudah dibacakan dan doa-doa khusus serta wirid-wirid pilihan, usaha Anda akan lancar, jualan Anda akan laris, sehingga rezeki pun insya Allah mudah. Dan air ruqyah ini juga bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit, baik penyakit medis ataupun penyakit non medis. Untuk maharnya seikhlasnya, pemesanan bisa hubungi WhatsApp di deskripsi atau catat nomor saya di bawah ini. Kembali ke masalah pemuda yang punya hutang 1.800.000.000 ini. Nah, pada hari itu akhirnya apa? Karena dia hanya fokus mikirin hutang, dia nggak fokus sama usahanya, dia menutup tokonya. Biasanya toko itu kan ya tutup habis isya. Enggak, ini pemuda ini menutup tokonya itu sore-sore sudah ditutup, memilih untuk berdiam diri di rumah untuk fokus merenungi kira-kira apa yang harus dilakukannya. Nah, kaum muslimin, setelah itu kemudian ketika sampai di rumah, pemuda ini menggelar sajadah, kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan bersolawat kepada Rasulullah dengan harapan ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah untuk bisa melunasi hutangnya. Nah, ketika pada malam Jumat, pemuda ini meningkatkan
bacaan sholawatnya. Biasanya pemuda ini membaca sholawat itu sehari ya nggak kurang dari 1000. Ketika malam Jumat, pemuda ini membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada 1000 kali, bahkan dikatakan sampai 10.000 kali membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, saking banyaknya sholawat, biasanya kalau kita baca sholawat atau zikir kan ngantuk gitu kan. Nah, pemuda ini pun akhirnya tertidur ketika dia sedang membaca sholawat. Akhirnya apa? Ketika dia tertidur, kemudian dalam tidurnya ia bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Siapa yang nggak ingin mimpi bertemu dengan Rasulullah? Apalagi ketika kita sedang dalam kesusahan, hutang banyak, ekonomi sulit, kita mimpi bertemu Rasulullah, itu semua kesusahan akan hilang, kegundahan akan hilang. Nah, pemuda ini karena berkah sholawat, lagi-lagi sholawat, pokoknya Anda banyakin baca sholawat, alhamdulillahnya nanti semoga Anda bisa mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika dalam mimpinya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada pemuda yang punya hutang 1.800.000.000 ini, wahai pemuda, temuilah Perdana Menteri Ali bin Isa di istana. Aku telah memerintahkan untuk memberimu uang sebanyak 400 dinar atau dalam rupiahnya itu 1.400.000.000. Setelah itu gunakan uang tersebut untuk melunasi hutangmu. Itu yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pemuda tersebut. Ketika selesai Rasulullah berkata, dia terbangun, pemuda ini kaget. Sontak setelah menerima perintah tersebut, pemuda ini terbangun dari tidurnya. Begitu jelas dalam ingatannya pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pemuda ini. Ia langsung memutuskan untuk menuju istana untuk menemui seorang Perdana Menteri seperti yang dikatakan Rasulullah yang bernama Ali bin Isa. Nah, sesampainya di gerbang istana kaum muslimin, pemuda ini ragu-ragu. Berkali-kali dia melihat dirinya dan memantaskan diri, apa iya saya pantas masuk istana? Saya ini masyarakat kecil, hutangnya lagi banyak, tapi karena apa? Karena ini adalah pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pun akhirnya masuk ke istana. Ketika dia masuk ke istana, ada satu pengawal. Kamu siapa? Oh, saya pemuda dari kota ini. Nah, wahai pemuda, kata pengawal rajanya ini, wahai pemuda, sungguh menteri telah mencarimu semenjak sahur. Semenjak tadi pagi menteri sudah mencari, tapi tidak ada seorang pun yang menemukanmu, dan alhamdulillah beruntungnya kini kamu telah datang sendiri ke istana, kata pengawalnya. Kemudian pengawal sama pemuda ini pun berjalan untuk memasuki istana menemui menteri. Ketika sampai di hadapan Menteri Isa ini bertanya sama pemuda ini, siapa namamu? Kemudian pemuda itu menjawab, saya Fulan bin Fulan At-Takhar. Saya adalah pemuda penjual minyak wangi, wahai Perdana Menteri. Dari mana kamu berasal? Tanya Perdana Menteri. Dari kota Kurd. Kemudian Pak Menteri pun berkata, syukurlah wahai pemuda, semenjak tadi malam aku tidak bisa tidur dengan nyenyak, dikarenakan semalam aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau memerintahkanku untuk memberimu uang 1.400.000.000. Namun setelah ku cari ke seluruh penjuru negeri, tak ada satupun orang yang bertemu denganmu. Alhamdulillah kamu sekarang sudah ada di sini.
Kemudian akhirnya Perdana Menteri ini pun menginstruksikan kepada pengawalnya untuk mengambilkan 1.000 dinar kepada sang pemuda. Menteri ini berkata kepada pemuda tersebut, "Nak, ini 400 dinar, ambillah sesuai perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ini 600 dinar atau 1.800.000.000, sisanya juga untukmu sebagai imbalan bagimu." Itu kata Perdana Menteri. Kemudian pemuda itu, subhanallah, pemuda akhlaknya sangat luar biasa. Dia menjawab gini, "Wahai Menteri, sungguh aku tak akan mengambil melebihi apa yang telah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku hanya mengambil apa yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 400 dinar. Akhirnya apa? Pemuda ini mendapatkan 400 dinar dari Perdana Menteri yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkah membaca sholawat yang begitu banyak setiap harinya. Subhanallah. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dari kisah ini kita bisa mengambil manfaat bahwa kenapa saya sering menganjurkan untuk Anda yang sedang kesulitan ekonomi, sedang kesulitan rezeki, untuk rajin-rajin membaca sholawat. Karena apa? Kita sudah ikhtiar secara dohir bekerja, berikhtiar secara dohir dengan berusaha, nyatanya hutang kita masih saja ada, nyatanya hutang kita saja masih menumpuk. Maka ikhtiar batin inilah yang kemudian insya Allah akan berdampak bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka, seperti kisah pemuda ini. Berkah sholawat hutangnya dilunasi, bahkan yang memberikan uang itu adalah Perdana Menteri yang diperintahkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan tidak mungkin jika kita sering membaca sholawat, kemudian Rasulullah hadir dalam mimpi kita, kemudian memberikan petunjuk kepada kita, sehingga hutang kita pun dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu seringlah membaca. Jangan lupa sering-seringlah membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar keberkahan dan kemudahan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.